resiko itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung kita bijaksana mau pilih yang mana. Yang pasti garansi pengiriman dari kami yaitu ikan sehat sampai tujuan. Apabila terjadi trouble saat ikan koi masuk ke kolam karena dilakukan dengan tanpa karantina yang baik, itu sudah terlepas dari garansi pengiriman. Selanjutnya ini kita mau sekilas bahas cara menangani ikan koi baru dengan cara karantina yang baik seperti apa. Langsung aja kita ke bak karantinanya. Oke, ini kita sudah berada di depan bak karantina yang biasanya kita pakai. Jadi, bak karantinanya sudah diisi air baru sekitar 2 hari sebelum ikan koi datang. Tapi sehari nggak apa-apa deh, sehari sebelum. Misalkan ikannya nyampe malam gitu ya, pagi disiapin, diisi, terus dikasih aerator, dikasih filter ini opsionalnya bisa dipakai apa enggak. Kalau ikannya sedikit nggak pakai filter nggak ada masalah. Yang penting aeratornya harus kenceng. Nah, yang pertama, begitu ikan koinya datang, kita udah di unboxing, ikan koinya hidup gitu ya. Si ikannya, kantongnya diapung di bak karantina. Ini yang kadang banyak salah paham. Jadi diapungnya bukan di bak karantina, tapi di kolam. Padahal kan ikannya mau dimasukin di bak karantina. Jadi seharusnya suhu yang harus sama, yaitu suhu air di kolam dengan di bak karantina tempat tujuannya. Karena suhu di kolam bisa aja beda dengan yang di sini. Jadi kalau diapungnya di kolam, tapi masuknya ke bak karantina, buat apa? Karena suhunya beda. Ini sama kayak tadi ya, 10-15 menit di bak karantina. Habis itu kita siapin bak satu lagi. Bak yang satu lagi kita isi air yang di bak karantina ini. Nggak perlu banyak-banyak. Oke, secukupnya aja. Udah, setelah sekitar 10-15 menit, airnya kita bawa ke bak yang satunya. Terus kita buka. Kalau misalkan nggak ada bak satu lagi gitu ya, nggak apa-apa. Bisa air yang di bak karantina dicampur aja ke sini gitu, ke kantong. Oke, kita buka. Lihat ikannya sehat, aman. Kalau misalkan nggak ada ya, nggak ada bak satu lagi, ya udah bak karantinanya airnya dicampurin ke sini. Tunggu dulu sebentar biar ikannya adaptasi. Kalau tanpa bak satu lagi, ikannya langsung diambil, dimasukin ke sini. Tapi kalau buat mempermudah, enaknya memang disiapkan bak satu lagi. Jadi biar ikannya dimasukin dulu di sini, adaptasi dulu sama air yang di sini.
Sambil dilihat ada luka atau ada kutu itu. Yang pasti sebelum kita kirim, pasti kita cek dulu. Dicek dulu ikannya. Kalau masih aktif seperti ini, lincah, berarti aman ya. Terus, habis ini, langsung kita pindahin ikannya ke dalam bak karantina. Jadi, saya tidak menyarankan ketika ikan baru datang, dikasih PK, terus digosok gitu ya, dielus-elus, sampai lendirnya berkurang. Saya sangat tidak menyarankan itu, karena perlu diketahui bahwa lendir pada kulit ikan itu adalah pertahanan alami dari ikan. Jadi ketika lendirnya kita elus, kita kikis sampai tipis gitu ya, nggak ini, otomatis si pertahanan tubuh ikan ini juga jadi lebih rentan. Karena saya mengalami sendiri ketika saya ngebandingin gitu ya, ketika pakai PK dulu, dielus gitu, sama langsung aja masuk ke bak karantina, itu sembuhnya buat dia fit seger lagi itu lebih cepat tanpa PK dulu. Karena si lendirnya masih tebal, nanti biarlah sterilisasi itu dilakukan secara bertahap di bak karantina. Itu kita langsung bawa ikannya. Kalau misalkan baknya dekat gini langsung diangkat aja gampang. Tapi kalau misalkan rada jauh, plastik. Misalkan rada jauh, buat menghindari biar ikannya nggak jatuh ya. Ya, dimasukin lagi aja ke plastik lah. Masukin ke plastik dulu. Baru dibawa ke sini. Terus di plastiknya baru dikeluarin. Oke. Intinya dipastikan air yang ada di dalam kantong pengiriman sebelumnya nggak ada yang ikut ke bawah ke sini, karena nggak bagus lah. Terus setelah ikannya masuk di bak karantina, kita kasih garam ikan. Jumlahnya ini kan air dalam bak ini volumenya sekitar 150-160 liter. Berarti kita masukin sekitar 200 gram per 100 liter air. Jadi kalau ini 150, kita masukin 300 gram. Kalau ada timbangan, ditimbang boleh. Tapi kalau mau dikira-kira, ini kan kemasannya 500 gram. Berarti kalau setengahnya 250 gram, setengahnya lebih dikit, yaitu minimal mendekati 300 gram. Langsung dimasukin aja. Mau di filternya boleh, mau di bak karantinanya boleh. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pakai filter, kalau mau lebih aman lagi biar si koinnya lebih cepat fit, terus kualitas air yang di sini tetap terjaga. Kalau saya biasanya kasih dripping lagi air kecil aja. Jadi biar air yang di bak karantina ini selalu segar gitu. Terus kalau misalkan nggak pakai filter, pakai dripping aja, itu juga bisa. Tapi kalau dripping dan filter nggak ada, pakai aerator aja, boleh juga. Yang penting tetap harus ada pergantian air ya. Jadi kalau nggak pakai filter, setiap hari diganti airnya sebanyak 30-50%. Terus nggak perlu ditambahin garam lagi. Udah biar aja begitu. Nah nanti
Di hari ketiga, karena ini ikan mau masuknya ke kolam, hari ketiga pergantian airnya bukan diganti sama air baru, tapi yang ngegantiin air yang 50% dikurangin tadi, digantinya pakai air kolam. Jadi dia secara bertahap adaptasi sama air kolam. Jadi minimal, paling aman sih minimal 1 minggu lah. Kalau mau 2 minggu, boleh, itu secara textbook 2 minggu buat karantina koi minimal. Tapi kalau karantinanya pakai air, pakai filter, itu di hari keempat udah aman buat dikasih makan sedikit-sedikit lah. Sekalian ngetes kan, ini ikan udah mau makan apa belum. Tapi kalau kalau karantinanya tanpa filter, jangan dikasih makan karena makanan dan makanan kalau nggak dimakan tetap akan membusuk, bikin air kotor. Kalau dimakan jadi kotoran, air jadi kotor juga. Yang ada malah ikan koinya tambah sakit. Oke, seperti itu aja cara menangani ikan koi baru dari luar kota. Mau karantina dulu atau tidak, bebas. Mau pilih yang mana, yang pasti kita udah share resikonya seperti apa. Itu pilihan teman-teman semuanya, mau pilih yang mana, mau karantina atau enggak. Kayak gitu, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka videonya, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar tahu kalau kita update video baru lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelupaan satu, jadi yang nggak kalah pentingnya, di bak karantina harus ditutup ya, tutup serapat mungkin. Kebetulan saya ada penutup jaring, serapat mungkin, karena ikan koi baru datang itu hari pertama sampai hari ketiga itu paling rawan buat lompat, karena dia belum terbiasa sama air di tempat yang baru. Terus satu lagi, kalau misalkan pakai bak seperti ini, kayak saya gini, pastikan kalau misalkan beli baru ya, dicuci dulu bersih pakai sabun, terus direndam dulu semalam biar zat kimia yang ada di bak ini nggak ikut terkonsumsi sama ikan pada saatnya nanti datang. Jadi disterilin dulu, direndam air, dicuci, baru diisi air baru lagi, baru ikannya masuk. Karena banyak juga yang mengalami ikannya mati karena karantina di bak seperti ini. Ternyata penyebabnya bahan kimia plastiknya bak ini ternyata bahaya kalau nggak disterilin dulu.